Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak dimanapun berada yang Kak Ari banggakan, Kak Ari hormati, adik-adik semuanya anggota Pramuka yang kakak banggakan, khususnya adik-adik Pramuka Penggalang MTS Negeri 1 Banyumas. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah pilucuh dalam kegiatan ekstrakurikuler kegiatan Pramuka Gudep MTS Negeri 1 Banyumas dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang insya Allah kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Adik-adik semuanya yang kakak banggakan, sebelum kita masuk ke materi ya, pada kesempatan ini tadi sudah dibuka dengan apel pembukaan latihan secara virtual ya. Kakak sampaikan, ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai nanti akhir. Untuk kali ini ya, sebelum kita masuk ke materi, nanti kakak akan memperkenalkan dulu ya kakak-kakak kalian yang menjadi pramuka yang menjadi pembina pramuka Gudep MTS Negeri 1 Banyumas ya. Simak dengan baik tayangan yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kita ikuti perkenalan dari kakak pembina dan juga kakak-kakak anggota Dewan Penggalang Gudep MTS Negeri 1 Banyumas yang tentunya kalian pasti akan sangat penasaran seperti apa mereka. Oke, ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Silahkan kita ikuti video perkenalan berikut ini.
Baik adik-adik semuanya, kalian tadi sudah menyimak ya perkenalan dari kakak pembina dan adik-adik atau kakak-kakak pramuka penggalang yang tergabung dalam Dewan Penggalang Gudeg Antas Negeri 1 Banyumas. Oke, nah, mudah-mudahan dengan perkenalan tadi kalian akan semakin dekat dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama selama 1 semester ke depan untuk melaksanakan kegiatan latihan pramuka. Adik-adik semuanya, ya, pramuka itu harus riang dan gembira, ya. Ciri khas pramuka adalah riang dan gembira. Dan pramuka itu mendidik tidak cuman ya dengan teori tapi juga dengan lagu dan juga permainan. Nah, kali ini sebelum kakak masuk ke materi, akan kakak ajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi. Ini kakak sudah siapkan gitar di sini. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama ya, lagu yang mudah saja, lagu yang gampang ya, yang pasti kalian bisa, yaitu di sini senang, di sana senang. Oke ya, kita nyanyi bersama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semenjak pramuka, hatiku selalu gembira. La 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 la. Oh ya, sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semenjak aku menjadi pramuka, hatiku selalu gembira. La 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 la. Oke ya, walaupun suaranya pas-pasan tapi tetap kita semangat ya. Yang penting kita senang dan gembira ya. Di sini senang, di sana senang. Walaupun kegiatan ekskul secara virtual, kita harus tetap semangat dan gembira. Oke, siap? Bagus. Adik-adik semuanya yang kakak banggakan, kali ini kakak akan menyampaikan materi kegiatan ekskul pramuka yang perdana, yang pertama. Ya, penasaran materinya apa? Kita akan membahas tentang sejarah pramuka di dunia dan nanti masuk ke Indonesia itu seperti apa sampai menjadi gerakan pramuka. Oke? Ini penting, makanya silakan simak baik-baik. Oh ya, buku kuning ya yang sudah kalian miliki dari Kak Ari ya, yang sudah dibagikan ketika pendaftaran siswa baru ya, silahkan kalian buka. Itu adalah buku panduan kegiatan pramuka Gudeg Antas Negeri 1 Banyumas selama 1 semester ke depan dan juga semester berikutnya, alias 1 tahun kegiatan ada dalam buku yang sudah kakak bagikan ya, buku pramuka, buku pegangan pramuka penggalang. Baik, adik-adik semuanya sudah siap belajar? Semangat ya, ikuti sampai akhir. Nanti di akhir video akan ada tanya jawab atau evaluasi singkat ya, kalian ikuti. Selamat menyaksikan. Oke, adik-adik semuanya dimanapun berada, sudah siap belajar ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah singkat gerakan pramuka ya. Coba kita buka sejarah singkat gerakan pramuka. Riwayat hidup Baden-Powell ya, kita awali dari riwayat hidup Baden-Powell sebagai Bapak Pandu Dunia ya. Lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Nah, ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Baik, lanjut ya. Ini adalah foto dari Bapak Pandu Dunia, Baden-Powell. Tahun 1910 Baden-Powell atau BP pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal.
pada tahun 1912. Kemudian menikah dengan Ovel St. Clair Somes, ya, dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord, ya, dari Raja George pada tahun 1929. Kemudian Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Oke, ya, ini adalah riwayat singkat PP atau Baden-Powell. Sejarah Pramuka Dunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Ya, sekali lagi, ini bukunya namanya Scouting for Boys. Nah, buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lainnya, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout, ya. Tadinya hanya untuk laki-laki yang namanya Boy Scout. Kemudian, ya, tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London, ya. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the Wood. Nah, ini ya, ini gelarnya Chief Scout of the Wood. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke ya, itu adalah perjalanan Baden-Powell mendirikan Gerakan Kepanduan Dunia. Pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren, ya. Beliau mendapatkan sebidang tanah. Oke, ulangi. Ya. Beliau mendapatkan sebidang tanah di Chingford, ya, Chingford, yang kemudian digunakan sebagai taman pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park, ya, Gilwell Park. Nah, ini adalah taman untuk para pembina pramuka dan anggota pramuka melaksanakan kegiatan sebidang tanah yang sangat berarti untuk pembentukan karakter generasi pramuka. Sampai di sini, ini adalah sejarah pramuka dunia yang kakak ambil secara singkat. Baik, kemudian sejarah gerakan pramuka Indonesia. Gagasan Baden-Powell yang cemerlang dan menarik akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Belanda dengan nama Pathfinder. Nah, ini ya. Kemudian oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia. Didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV, ya, NIPV, Netherlands Indies Pathfinder Vereniging, ya, Vereniging, ya. Ini adalah NIPV. Dulu belum berupa gerakan pramuka, tapi masih Pathfinder, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda, ya. Kemudian dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfindery, maka Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama, ya, Pandu untuk kepanduan. Nah, Pathfindery kemudian dilarang. Setelah dilarang, kemudian Kiai Haji Agus Salim menggunakan kata pandu atau kepanduan untuk gerakan pramuka di Indonesia. Kemudian sekitar tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan. Wah, banyak sekali ya. Yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, Popindo, PKPI. Ya, ini singkatannya, nanti kalian bisa baca. Menyadari kelemahan, ya, ada, ya, ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia, ya. Dari ketiga ini melebur menjadi Perkindo.
Kemudian dengan bantuan Perdana Menteri ya, Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres. Nah, ini menghasilkan Kepres nomor 238. Ingat ya, Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS ya, Presiden RI, yaitu ER Juanda. Ini Kepres tentang Gerakan Pramuka nomor 238. Nah, di dalam Kepres ini Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Sehingga organisasi lain yang menyerupai sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang keberadaannya. Kayak ini adalah perjalanan pramuka, kemudian pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, diikuti ya defil pramuka ya, untuk diperkenankan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji gerakan pramuka. Dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Hari Pramuka. Kayak adik-adik semuanya, itu adalah secara singkat gerakan pramuka di dunia dan di Indonesia. Jadi perjalanannya mulai dari ya dibawa oleh Baden Powell ya, kemudian ya dikenal oleh orang Belanda pramuka dengan nama Pathfinder ya, Pathfinder. Kemudian dari Pathfinder itu berubah ya menjadi gerakan kepanduan, dari kepanduan kemudian berubah lagi menjadi gerakan pramuka, dan pramuka kemudian disahkan ya atau dilantik ya, ada Mapinas, Kuarnas, Kuarnari ya dan sebagainya, dilaksanakan defil ya, arak-arakan kegiatan gerakan pramuka yang sangat meriah tentunya, penyerahan panji-panji gerakan pramuka pada tanggal 14 Agustus. Makanya pada tanggal 14 Agustus itu diperingati Hari Pramuka. Itu sebagai tugas kalian hari ini. Oke, semangat ya. Silakan kalian tulis dalam buku catatan kalian, kemudian nanti ya serahkan ke kakak pembina. Adik-adik pramuka dimanapun berada, alhamdulillah kita telah selesai mengikuti kegiatan latihan pramuka dari awal sampai akhir ya. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan latihan pramuka di periode berikutnya ya. Mari kita jadikan Pramuka MTs Negeri 1 Banyumas sebagai pramuka yang hebat dan bermartabat. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.